Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah tadi di mata pelajaran pertama kalian belajar tentang matematika. Nah, di materi yang selanjutnya kita akan bahas tentang tematik. Nah, untuk tematik hari ini kita akan membahas tentang materi IPA. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah berkaitan dengan energi alternatif. Nah, jadi kita akan membahas apa itu energi alternatif, terus apa saja itu energi alternatif dan mengapa kita harus menggunakan energi alternatif seperti itu. Oke, nah silakan persiapkan, saksikan dengan penuh kesadaran ya, dan penuh keikhlasan supaya materi yang disampaikan terserap. Oke, nah kita akan bahas dulu apa itu energi. Energi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, energi itu adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Misalnya dapat merupakan bagian suatu bahan atau tidak terikat pada bahan seperti sinar matahari. Nah, mengapa kita harus bahas dulu pengertian energi supaya kita tahu apa yang kita bahas hari ini. Oke. Nah, yang selanjutnya kita akan bahas ini nih. Energi yang kalian lihat di dalam kehidupan sekarang ini kebanyakan adalah yang dihasilkan dari minyak bumi dan gas alam ya. Contoh misalkan listrik juga sekarang banyak yang pembangkit listrik tenaga diesel itu membutuhkan solar seperti itu. Terus misalkan seperti energi gerak pada kereta api juga dihasilkan dari mesin diesel yang menggunakan solar. Kendaraan juga menggunakan bensin ya, terus banyak lah gitu ya. Nah, pertanyaannya, sampai kapan minyak bumi itu tersedia di dalam bumi? Kita tahu sendiri proses mencari minyak bumi itu memerlukan proses yang amat sangat susah. Minyak bumi harus dicari di dasar laut ya, menggunakan pipa-pipa dibor sampai sedalam mungkin. Nah, pertanyaannya kembali lagi tadi, sampai kapan? Sedangkan membuat minyak bumi itu sangat susah. Karena apa? Minyak bumi ini dihasilkan dari fosil-fosil dari hewan-hewan kecil jutaan tahun yang lalu. Bayangkan ya, kalau kita mau membuat minyak bumi berarti butuh waktu jutaan tahun lalu. Sedangkan minyak bumi ini kan tidak bisa kita perbaharui karena prosesnya amat sangat lama. Nah, oleh karena itu, manusia sejak ratusan tahun lalu sudah berpikir bagaimana caranya untuk mencari energi-energi alternatif yang bisa digunakan sebagai pengganti minyak bumi atau gas alam, atau pada intinya menggantikan energi yang berasal atau di apa tuh di, mempergunakan alam sebagai bahan bakarnya seperti itu. Oke, kita lihat. Nah, kita lihat dulu pengertian dari energi alternatif. Kita tadi bahas sedikit kan tadi sebelumnya. Kalau energi alternatif itu biasa disebut dengan energi terbarukan, adalah energi yang berasal dari alam. Energi alternatif juga merupakan energi yang ramah lingkungan dan bebas dari polusi. Sumber energi alternatif ini berasal dari alam yang jumlahnya tidak terbatas atau tidak terbatas dan memiliki jangka waktu habis yang lama. Nah, ini menjawab pertanyaan yang tadi ya, sampai kapan minyak bumi? Nanti kita harus mencari energi alternatif. Ada juga pemikiran lain atau ada pendapat lain, sumber energi alternatif atau energi terbaru itu adalah sumber energi sebagai pengganti sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, seperti tadi minyak bumi. Nah, semua energi terbaharui termasuk ke dalam sumber energi alternatif. Sumber energi terbaharui itu nama bahasa Inggrisnya adalah renewable. Renewable didefinisikan sebagai sumber energi yang dapat dengan cepat diisi kembali oleh alam karena adanya proses berkelanjutan. Nah, sekarang kalian bisa lihat ada satu energi yang kalian bisa lihat kalau siang ya. Kalian bisa merasakan kalau siang hari itu adalah energi dari matahari. Matahari ini adalah salah satu energi alternatif. Mengapa? Karena matahari ini gratis, ya kan ya, murah, terus tidak menghasilkan polusi seperti itu. Meskipun matahari juga ada apa ya? Ada perhitungan kapan habisnya. Menurut artikel yang Bapak baca, matahari itu karena dia kan planet yang terbakar, sesuatu yang terbakar pasti akan habis, seperti kayu bakar yang dibakar nantinya habis menjadi arang. Matahari juga seperti itu, meskipun
dia terbakar, tapi terbakarnya ini kalau dalam hitungan para ahli kurang lebih 2 miliar tahun lagi matahari itu akan habis. Nah, kalian masih hidup atau enggak tuh ya? 2 miliar tahun lagi. Oke, tapi enggak kita bahas itu. Ya, nah kita lihat di sini contoh energi alternatif. Tadi kan yang pertama energi matahari. Ya, energi matahari itu tersedia cuma-cuma gratis diciptakan oleh Allah. Ya. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari matahari ini banyak. Ada yang namanya panas mataharinya. Nah, panas mataharinya ini bisa dirubah. Jadi cahaya matahari ini bisa dirubah menjadi listrik menggunakan panel-panel surya. Kalau kalian main ke jalan tol, kalian suka lihat penerangan di jalan tol sekarang hampir 80% sudah menggunakan panel surya. Jadi tidak menggunakan daya listrik lagi. Di panel surya nanti dapat menyimpan energi panas lalu mengubah ada konektor-konektornya berubah menjadi energi listrik, nah disimpan di dalam baterai yang tersedia di dalam lampu tersebut. Nah, ini sekarang lagi banyak-banyak nih ya, orang-orang juga sekarang sudah membuat mobil dari energi matahari seperti itu. Hal ini mengapa demikian? Karena matahari mah kan adanya lama ya, maksudnya siang hari itu bisa digunakan, kurang lebih 12 jam lah matahari di daerah tropis itu bisa digunakan energinya. Nah, yang kedua adalah energi angin. Energi angin juga gratis, apalagi di daerah tropis seperti di Indonesia banyak sekali angin. Nah, kalau kalian main ke Belanda, di sana ada kincir angin banyak. Nah, mereka sudah memanfaatkan energi angin tersebut. Untuk apa? Jadi kincir di Belanda itu bukan semata-mata kincir buat hiasan, bukan. Tetapi itu adalah PLTA, ya tenaga angin gitu ya. Jadi mengubah angin, jadi menjadi energi gerak kan. Energi geraknya nanti dapat menggerakkan turbin. Turbinnya inilah yang nanti akan menghasilkan energi listrik. Di Belanda sudah seperti itu. Apakah di Indonesia sudah? Belum. Ya, padahal di Indonesia ada banyak pantai. Utamanya kalau dekat pantai kan anginnya gede ya. Mungkin di masa depan bisa kalian buat ya. Lalu yang ketiga, contoh yang ketiga adalah energi hydropower atau air. Nah, sekarang banyak digunakan di Indonesia, PLTA. Jadi energi air ini gratis ya. Air ini memiliki tekanan, air ini memiliki apa tuh namanya arus. Nah, arus-arus inilah yang dimanfaatkan untuk menjadi hydropower sebagai PLTA. Selain tiga contoh energi ini, matahari, angin, atau air, sebenarnya ada banyak lagi ya energi-energi terbarukan. Nah, hal-hal ini manusia mencari energi terbarukan ini untuk apa? Untuk kelangsungan hidupnya. Karena manusia kan sudah berpikir bahwa minyak bumi mungkin suatu saat akan habis, ya kan ya? Terus gas alam suatu saat akan habis. Nah, jadi mereka mencari di tengah-tengah era yang sekarang semakin cepat itu mencari energi terbarukan untuk apa? Untuk semakin mengerem ini pemanasan global. Ya. Jadi ini ada hubungannya mencari energi alternatif dengan pemanasan global. Jadi kalau misalkan sekarang tidak direm pemanasan global, otomatis nanti akan terjadi perubahan iklim yang sangat ekstrim seperti itu. Mengapa? Kemarin kita sudah bahas dari yang di PLH tuh ya tentang akibat dari polusi udara salah satunya. Jadi energi alternatif ini dapat membantu manusia untuk mengurangi efek dari global warming seperti itu. Sekarang juga kan sudah banyak ya ada motor bertenaga listrik, itu adalah salah satu contoh penggunaan energi alternatif ya. Karena kalau listrik kan bisa dibuat, nah ini banyak ya yang bisa membuat listrik, ada energi matahari, angin atau hydropower. Terus ada mobil listrik sekarang banyak. Hal-hal itulah yang digunakan oleh manusia untuk mengurangi pemanasan global seperti itu. Oke. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan tentang energi alternatif ya. Nah, materinya juga sedikit kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.